Di awal film kita diperlihatkan seorang dua lelaki memakai pakaian ala kerajaan. Mereka berdua terlihat sedang asik berbincang. Namun ternyata itu hanyalah sebuah halusinasi. Sebuah perempuan yang sedang berada di dalam bus. Perempuan tersebut bernama Shirinu Makai, di mana dia adalah seorang fujoshi, atau bisa dibilang orang yang suka melihat pasangan sesama jenis. Dia yang melihat dua siswa laki-laki yang bercanda di dalam bis, membuat jiwa fujoshinya kambuh, yang mengakibatkan dia berhayal dengan liar. Beberapa waktu kemudian, di gerbang sekolah, dirinya masih melihat kedua lelaki tersebut, di mana mereka berdua. Kedua adalah teman sekelasnya, yang rambut hitam bernama Igarashi, dan yang rambut pirang bernama Nana. Saat memasuki lorong sekolah, dia disapa oleh seniornya yang satu klub dengannya. Dia bernama Mitsumi. Melihat seniornya, Kai pun menghayal. Jika kakak kelasnya adalah tipikal orang yang dominan, dirinya hanya membalas sapaannya dengan tersenyum. Kemudian Kai tak sengaja menabrak seseorang, yang ternyata itu adalah adik kelasnya, yang bernama Shinomiya. Lagi-lagi, di dalam imajinasinya, jika Shinomiya adalah tipe yang submisif, di mana tipe dominan adalah orang yang berperan menjadi papa, dan tipe yang submisif berperan menjadi mama, di dalam hubungan terlarang. Di sini Kai bersama temannya sedang asyik melihat pertandingan basket. Setelah pertandingan selesai, mereka berdua membahas tentang film anime, di mana Kai menyukai salah satu karakternya yang bernama Xian. Saat malam hari, Kai menonton lanjutan anime yang diceritakan tadi siang, dan betapa kagetnya saat Kai melihat karakter kesukaannya meninggal di dalam anime tersebut. Hal itu membuat Kai depresi, sedih, dan tak mau ke sekolah. Dirinya bahkan tak bisa makan atau melakukan hal lainnya karena lagi galau. Sudah beberapa hari berlalu, Kai tak kunjung keluar dari kamar untuk melakukan aktivitas. Ibunya yang merasa khawatir menyuruh kakaknya untuk membangunkan dan membujuknya. Kemudian kakaknya menuju kamar Kai. Betapa terkejutnya ketika kakaknya melihat Kai yang kini berat badannya turun drastis. Kai sendiri juga sempat tak mengenali dirinya sendiri. Saat berangkat ke sekolah, banyak orang yang melihatnya dengan heran, dan tak ada yang menyadari jika dia adalah Kai yang gendut. Saat memasuki kelas, teman-temannya pun kaget karena perubahan drastis Kai. Namun tak ada satupun dari mereka yang percaya akan hal itu. Melihat hal tersebut, Kai pun keluar dari kelasnya. Semua orang menatapnya tak percaya. Melihat hal tersebut, Kai pun keluar dari kelasnya. Semua orang menatapnya tak percaya. Saat berada di lapangan, Kai merasa terkejut, karena tiba-tiba dia diajak berkencan oleh keempat lelaki tampan di sekolahnya. Mereka adalah Igarashi, Nana, Mitsumi, dan Shinomiya. Terlihat dia yang duduk di bangku taman sambil menunggu seseorang. Kemudian keempatnya datang bersamaan. Hal itu membuat mereka menjadi pusat perhatian. Mereka pergi untuk berkencan. Saat melewati suatu jalan, ada toko pernak-pernik anime. Di sini, Kai menahan hasratnya untuk tak tergoda. Namun dia bertingkah aneh. Mereka pun menanyakan kenapa Kai terlihat aneh. Namun Kai tak menjawab. Akhirnya dirinya pun tak tahan dan langsung pergi memasuki toko tersebut. Saat keluar toko, dia sudah menenteng sebuah bantal karakter Xian dan menyatakan jika dirinya adalah seorang otaku. Keesokan hari saat di kelas, Kai ditanya oleh temannya bagaimana kencan kemarin. Di sini Kai menceritakan semuanya. Saat sedang asyik mengobrol, tiba-tiba datang sekelompokan siswa memasuki kelas, dan tujuan mereka adalah meminta Kai untuk menjadi heroin atau pemeran utama wanita dalam klub teater. Mendengar hal itu, Kai pun setujui permintaan tersebut. Saat memulai latihan, dan Kai ditemani oleh Igarashi dan juga Nanan, Kai terus berlatih untuk teater tersebut, sampai dirinya melupakan kesehatan tubuhnya. Dia berlatih di bawah guyuran air hujan. Mitsumi yang melihat hal itu, dia pun mengajaknya untuk berhenti dan istirahat. Mendengar hal itu, Kai mengiyakannya dan mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil. Kemudian, Mitsumi memeriksa suhu tubuhnya dengan dahi dan berkata, jika Kai terkena demam. Saat di rumah,
dia terbangun dengan keadaan lemas. Ibunya datang dan memberitahu jika tadi ada teman sekelasnya yang menjenguk dan memberi makanan agar lekas sembuh. Setelah 1 minggu, dia masuk ke sekolah. Namun dia berubah menjadi Kai yang dulu, di mana dia kembali menjadi Kai yang gemuk. Akibat kebanyakan makan selama dirinya terkena demam. Nana dan Igarashi yang masuk ke dalam kelas. Mereka terkejut ketika melihat Kai yang sudah berubah. Mereka juga sempat akan berhenti mengejar Kai. Tetapi, Nana memiliki sebuah ide, yaitu melatih Kai agar tubuhnya kembali kurus. Namun Mitsumi yang mendengar hal tersebut tak setuju, karena dirinya kasihan jika Kai dipaksa untuk menjadi kurus. Saat Kai memiliki badan gemuk, dia tetap berlatih di teater dan bersungguh-sungguh. Namun pemimpin tersebut membatalkan Kai yang akan menjadi hero karena badannya yang gemuk. Setelah mengetahui hal tersebut, Kai merasa sedih karena seperti orang yang tak berguna. Kai pun terus berlatih dengan dibimbing oleh Nana dan Shinomiya. Namun, lama-kelamaan Nana kasihan terhadap Kai. Kemudian dia menyuruh Kai untuk berhenti. Namun, Kai menolak karena dirinya ingin menjadi kurus kembali. Saat Nana dan Shinomiya berada di atap sekolah, mereka ditetangi oleh teman Kai. Di sini dia memberi mereka sebuah cara agar Kai bersemangat untuk menurunkan berat badannya. Yang ternyata dia menyuruh agar mereka melakukan adegan romantis sesama jenis, agar Kai semakin bersemangat menurunkan berat badannya. Dan benar saja, setiap mereka melakukan hal itu, Kai semakin bersemangat dan juga terlihat sangat senang akan hal itu. Hingga akhirnya, Kai berhasil mencapai tujuannya, di mana dia bisa kembali menjadi Kai yang berbadan kurus. Hingga akhirnya Kai berhasil mencapai tujuannya, di mana dia bisa kembali menjadi Kai yang berbadan kurus. Tak lupa dia juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Nana, Shinomiya, Igarashi dan juga Mitsumi, karena telah membantunya. Setelah kejadian tersebut, terlihat Nana dan Kai di dalam kelas berduaan. Di sini, dia menyatakan cintanya kepada Kai. Hal itu membuat Kai kaget. Kemudian Kai juga bertemu dengan Igarashi. Di sini dia juga menyatakan cintanya kepada Kai, dan membuatnya semakin kaget. Tak berhenti di situ, kini Shinomiya juga menyatakan cintanya kepada Kai. Dan saat Kai menemui Mitsumi lagi-lagi dia mendapat pernyataan cinta. Dan saat Kai menemui Mitsumi lagi-lagi dia mendapat pernyataan cinta. Kai pun sangat kebingungan, karena ada 4 pria yang menembaknya sekaligus. Di keesokan hari Kai mengumpulkan. Semuanya, Nana, Igarashi, Shinomiya dan juga Mitsumi. Di sini dia berniat membuat sebuah teka-teki, di mana yang paling banyak menjawab benar dia akan menjadi pemenangnya, dan akan menjadi pacar Kai. Namun jika tak ada yang bisa menjawab, maka pemenangnya adalah Kai, dan tak ada yang akan berkencang dengannya. Kemudian dia pun meminta maaf, karena telah berpura-pura. Namun Mitsumi memaklumi hal tersebut. Setelah kejadian itu semua, mereka menonton pertunjukan Igarashi yang berperan sebagai pangeran. Di sini dia juga ditemani oleh kakak kelasnya sebagai tuan putri. Namun tak berjalan dengan mulus, karena ada sedikit kesalahan terhadap Rai. Hingga akhirnya seseorang yang pernah menyuruh Kai keluar dari pemeran tuan putri, memohon kembali kepada Kai, agar dirinya mau berperan kembali menjadi tuan putri. Namun Kai menolaknya. Dirinya merasa, jika ada seseorang yang cocok untuk menjadi tuan putri. Singkat cerita, acara teater sudah dimulai. Dan ternyata peran utama dalam pertunjukan tersebut adalah Nana dan Igarashi yang menjadi pasangannya. Di sana mereka juga mencari. Mereka melakukan sebuah adegan yang romantis. Hal itu membuat jiwa Fujoshi Kai menjadi liar. Kemudian cerita pun selesai.